Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria, istrinya yang sedang hamil itu, berangkat dari Nazaret menuju Betlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Betlehem, kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita berdiri untuk menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia. Bersama bersyukur, bersama
Jemaat kekasih Tuhan, ibadah malam Natal pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kiranya kasih dan damai melimpahi saudara juga. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya, "Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya." Malam ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu. Sang Putra telah lahir, Penasehat Agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia.
kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia di Bethlehem menjadi momentum bagi kita untuk melihat kerapuhan dan keringkihan kita sebagai gambar Allah yang jatuh dalam kuasa dosa. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan bagi kita bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Titus 2 ayat 11 dan 12 menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sekarang ini, marilah kita bersama, bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa untuk melihat keberadaan kita di hadapan Sang Anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dalam kerapuhan dan keringkihan manusiawi kami. Ini kami, selidikilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Buatlah kami mengerti akan setiap panggilan-Mu dalam dunia ini. Ajarilah kami melakukannya dengan sepenuh hati kami, sehingga cahaya Sang Raja Damai terpancar dalam kehidupan kami. Kiranya Kristus menolong kami. Amin. Di malam sunyi bergema nyanyian
2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 tertulis, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus memenuhimu Dan memenuhimu juga. Tuhan Allah Maha Tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin. 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 Marilah kita mempersiapkan hati untuk kita menerima firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di malam Natal ini kami merasakan sentuhan kasih-Mu melawat setiap kami, melawat setiap kehidupan keluarga yang saat ini datang kepada Tuhan, bertelut dan menyerahkan diri, menerima Sang Bayi Natal, Sang Raja Damai. Ini kami Tuhan, kami membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran-Mu kepada kami, ajarlah kami mengerti setiap panggilan-Mu di dalam kehidupan kami,
dan kiranya kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Urapilah hamba-Mu yang akan menyatakan seluruh kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang dinyatakan, semuanya itu hanyalah kuasa-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dinyatakan dalam kitab Yesaya 9 ayat 2 sampai dengan ayat ke-7. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan membaca secara bersahutan Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Di hadapan Tuhan sebab Ia datang.
Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Bacaan kedua dinyatakan di dalam Titus 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar, dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil dinyatakan di dalam Lukas pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah kesaksian Injil menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Dan malam hari ini kita bersama menghayati ibadah malam Natal tidak seperti biasanya. Bersama dengan keluarga kita masing-masing ataupun mungkin kita yang seorang diri karena keluarga kita tidak bisa datang menjumpai kita karena kondisi yang saat ini kita masih merasakan bersama, kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Dimanapun jemaat Tuhan berada, kiranya kasih karunia Sang Raja Damai memenuhi kehidupan saudara-saudara semua. Malam hari ini kita akan berefleksi bersama ketika kita merasakan bahwa Sang Raja Damai itu telah menyapa kehidupan kita. Sang Raja Damai telah lahir di dalam hati kita, menguasai seluruh kehidupan kita. Tentunya kita bukan saja merasakan sukacita, namun sepenuhnya kehidupan kita berada dalam damai sejahtera. Berbicara soal damai sejahtera, dan ketika kita melihat situasi yang ada di sekeliling kita, ketika kita melihat seperti apa dunia saat ini, bagaimana kondisi dunia yang sejatinya jauh dari kata damai sejahtera, kita masing-masing bertanya di dalam hati kita, mengapa dunia selalu rusuh? Mengapa tiada damai? Mengapa konflik selalu terjadi? Mengapa harkat kemanusiaan ternodai? Mengapa agama justru membuat orang melukai satu dengan yang lain? Ada apa dengan dunia kita? Apa yang salah dengan dunia kita? Atau apa yang salah dengan diri kita? Dapatkah damai sejahtera yang sejati itu benar-benar terwujud dalam kehidupan dunia kita? Ataukah itu hanya mimpi belaka? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, seorang John Lennon pernah menggambarkan apa yang menjadi kegelisahan hatinya melalui satu lagu yang berjudul Imagine. Imagine all the people living life in peace. Yeah. Itu penggalan lagunya. Lennon memimpikan satu keadaan dunia yang bebas dari perseteruan, bebas dari pertikaian, bebas dari peperangan. Dan lagu Imagine itu mewakili apa yang Lennon lihat, dunia yang ada di hadapannya, dunia yang jauh dari kata damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, melalui refleksi malam Natal ini, mari kita bersama menghayati panggilan dan kehendak Allah dalam kehidupan manusia. Kita mengingat kembali, kita mengenang kembali saat berita Sang Juru Selamat, saat berita Sang Raja Damai dikabarkan kepada para gembala. Saat berita itu dipermaklumkan, sejumlah besar malaikat
dan bala tentara surga memuji Allah dan menyatakan kemuliaan Allah. Mereka berseru-seru kepada Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itulah yang dipermaklumkan oleh sejumlah malaikat dan bala tentara surga saat Sang Raja Damai itu lahir. Saat Sang Bayi yang adalah Yesus Kristus Juru Selamat dunia lahir, damai sejahtera Allah dinyatakan dalam kehidupan manusia. Namun mengapa sampai sekarang keadaan damai sejahtera yang sejati itu belum kita rasakan? Mengapa dunia masih porak-poranda? Mengapa dunia masih karut-marut? Kita melihat karena belenggu itu masih digumuli oleh manusia. Manusia dipenuhi oleh hasrat, keinginan-keinginan yang penuh dengan nafsu yang akhirnya membuat manusia jatuh dalam dosa, yang akhirnya membuat dunia ini dengan segala kehidupan yang ada tidak lagi ada damai sejahtera. Mari masing-masing kita melihat kehidupan kita sendiri-sendiri, di mana Tuhan memanggil kita, di mana Tuhan menempatkan kita, di mana Tuhan mengutus kita untuk kita berkarya. Mari kita lihat apakah di sana kita masih menjumpai bahwa ternyata kita pun belum merasakan damai sejahtera. Mari kita lihat kehidupan keluarga kita. Mari kita lihat kehidupan kita dengan saudara-saudara kita. Mari kita lihat kehidupan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Masyarakat yang ada di kanan kiri kita. Mari kita lihat bagaimana relasi kita. Apakah damai sejahtera itu belum kita rasakan? Jika damai sejahtera itu belum kita rasakan, berarti masih ada yang salah dengan diri kita. Jika damai sejahtera itu sungguh jauh dari kehidupan kita, mari kita datang kepada Raja Damai. Mari kita meminta pertolongannya supaya Dia mengubahkan kehidupan kita. Supaya Dia melepaskan kita dari segala belenggu, hasrat, keinginan-keinginan dan hawa nafsu yang mencengkeram kehidupan kita. Supaya damai sejahtera yang sejati itu benar-benar kita rasakan. Jika sampai saat ini kita masih memendam kebencian, jika sampai dengan saat ini kita masih belum dapat berelasi dengan tulus, jika sampai dengan hari ini kita masih menyimpan dan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin melukai kita. Jika masih sampai dengan hari ini kita merasa bahwa semua orang menjauhi kita, maka ada yang salah dengan diri kita. Bukalah hati, biarlah hati kita
Di sana bersemayam dan bertahta Sang Raja Damai. Dia yang telah lahir, Dia yang telah memperdamaikan hubungan yang telah rusak oleh dosa. Dia yang mempersatukan kita dengan Allah. Dia yang menganugerahkan kepada kita kasih karunia. Serahkanlah saat ini hidup kita kepadanya agar kita merasakan damai sejahtera. Apa yang telah dinubuatkan oleh Yesaya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan damai sejahteranya tidak berkesudahan. Dia Sang Raja damai. Dia sudah nyata dalam kehidupan manusia. Dan dia sudah lahir di dalam hati kita. Mari kita menyadari itu. Bahwa dia Sang Raja damai menuntun kita untuk menghayati jalan hidup yang penuh dengan kedamaian. Ketika dia sudah memerintah, maka percayalah bahwa damai sejahtera yang sejati itu ada, nyata dalam kehidupan kita. Seperti apa yang diserukan oleh Titus, bahwa ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, jika panggilan itu kita hayati bersama, maka benar-benar kita akan merasakan damai sejahtera. Apakah saat ini kita masih merasakan ada ruang yang kosong dalam hati kita? Jika ya, datanglah kepada Sang Raja Damai. Rasakan kuasanya mengubah kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Mungkin kita bertanya di dalam hati kita, lalu bagaimanakah jika Dia bertahta dalam kehidupanku? Apakah tandanya sehingga aku merasakan damai sejahtera? Jika ada ketentraman batin, jika kita sudah menerima segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita apapun itu, ketika kita sudah ikhlas menerima setiap perlakuan orang siapapun itu, dan kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengampuni mereka. Tuhan, aku menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang akan melembutkan hati mereka. Itulah tanda bahwa Dia telah menguasai kehidupan kita. Karena kita menjadi pribadi-pribadi yang paripurna dan sempurna. Selesai dengan segala nafsu dan keinginan yang mencemari hati, pikiran, dan seluruh isi kehidupan kita. Akan tetapi, jika kita
belum mengalaminya. Sekaranglah saatnya Sang Raja Damai itu sedang menyapa kita. Datanglah dan serahkanlah hidup kita kepadanya sehingga ada pemulihan di dalam kehidupan kita dan ada ketentraman yang besar yang menguasai hati pikiran kita, sehingga seperti orang Jawa mengatakan, kita akan selalu hidup dengan sumeleh. Narimo ing pantum. Monggo manut kerso patuko. Kawulo namung sumanggem duh Gusti. Itulah yang kita rasakan dan kita ungkapkan ketika damai sejahtera itu sudah memenuhi kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, mari kita catat sekali lagi. Kedamaian sejati tidak akan pernah terwujud ketika keinginan-keinginan duniawi, ketika nafsu, ketika dosa menguasai kehidupan kita. Jika Sang Raja Damai telah lahir di dalam hati kita, Dia sudah bertahta memerintah atas kehidupan kita. Hidup kita sepenuhnya dalam kuasanya. Kedamaian itu merupakan dampak. Kedamaian itu merupakan efek yang terjadi di dalam kehidupan kita terus menerus oleh karena kuasanya. Lalu kita akan dimampukan untuk menjadi alat-alat damainya dalam setiap laku kehidupan kita. Dan pujian kepada Allah akan terus berkumandang di sepanjang kehidupan kita karena semua umatnya hidup di dalam damai. Kedamaian bukan hanya sebatas impian. Kedamaian bukan hanya sebatas utopia dan angan-angan semata. Seperti apa yang diungkapkan oleh Lennon. Namun, kedamaian adalah nyata jika kita, anak-anaknya, terus mengarahkan hati kita kepada Sang Raja Damai. Terpujilah Kristus, Juru Selamat dunia. Selamat menghayati Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita menghayati firman Tuhan yang telah kita terima dalam saat hening secara pribadi. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar.
Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem di tengah kegelapan, untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, pala sorga menyanyikannya. Kau gembala menyaksikannya, lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkah tercermin bagi kami semua di wajahmu ya anak kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia yang diperingati dalam peristiwa Natal meneguhkan keyakinan iman kita pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu,
bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menyatukan hati di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Sang Raja Damai, Yesus Juru Selamat dunia, kami datang kepadamu dan memohon, berkatilah mereka yang di malam Natal ini sedang seorang diri. Berkatilah mereka yang di malam Natal ini sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Berkatilah mereka yang di malam Natal ini merasakan duka cita, oleh karena tidak lagi bersama-sama dengan anggota keluarga mereka yang sudah pergi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Berkatilah mereka yang di malam Natal ini, mereka yang harus menunaikan tugas dalam pekerjaan, para medis, TNI, Polri, dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka yang di malam Natal ini, yang masih harus bergumul dengan kebutuhan hidup mereka. Engkau hadir dalam hidup mereka. Berkatilah yang di malam Natal ini, keluarga yang tercerai-berai. Berkatilah yang di malam Natal ini, mereka yang tengah berkonflik. Berkatilah yang di malam Natal ini, mereka sedang mengalami kekosongan hati karena tidak merasakan damai sejahtera. Berkatilah yang di malam Natal ini mereka yang tengah kehilangan arah tujuan kehidupannya. Sang Raja Damai, berkat-Mu atas mereka, berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu yang selalu mengarahkan hati dan tujuannya kepada Sang Raja Damai. Ini kami, kiranya Engkau memerintah di dalam kehidupan kami, sehingga kami merasakan damai sejahtera memenuhi kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya. Ampuni setiap ketidakberdayaan manusiawi kami. Dan inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus Sang Raja Damai, kami serahkan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Sebagaimana para gembala datang kepada bayi Tuhan Yesus Kristus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka
dengan para malaikat bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya, datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari kita kepadanya. Mazmur 96 ayat 8 dan 9 tertulis demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kandang domba itu rumahnya, alungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai Gembala, bangun segera, menengok juru selamatku. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Hai malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Bayi itulah sang penebus dan juru selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Mari kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa kami hantarkan. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah dan berkat-Mu yang selalu melimpah dalam setiap hidup kehidupan kami. Dan pada kesempatan yang penuh sukacita ini Tuhan, kami boleh menerima sebagian kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan memberikan kekuatan dan akan menuntun setiap langkah hidup kami. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan selalu senantiasa memberikan kesehatan dan Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu. Dan pada kesempatan yang penuh sukacita ini, kami juga boleh mengaturkan persembahan bagi-Mu. Kiranya persembahan ini Engkau sucikan dan Engkau kuduskan. Dan persembahan ini berguna bagi pelayanan di gereja-Mu ini Tuhan. Sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan.
Dan sebentar lagi ibadah akan berakhir, kami serahkan kehidupan kami hanya di tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan apabila di dalam ibadah ini banyak dosa-dosa yang kami lakukan, ampunilah kami. Doa ini hanya kami minta penuh dengan percaya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan yang mengasihi dunia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem ke penjuru dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun, akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin.